kendala itu biasanya terkait perancangan skenario ya. Baik. Itu adalah masalah yang paling sering muncul khususnya untuk yang di FTX dan CPX karena memang banyak sekali pihak-pihak yang ingin dilibatkan dalam kegiatan ini sehingga tentunya harus ada upaya-upaya untuk bagaimana ini kita bisa mengakomodir tapi kegiatan bisa berjalan dengan baik begitu. Jadi kita pengen tahu juga nih kira-kira kekuatan BPBD Kabupaten Bantul dari segi penyelenggaraan kegiatannya ya, Mbak, terutama. Sama pas nanti main, kira-kira apa aja nih yang mau dibawa? Personilnya berapa banyak? Terus juga peralatan apa aja nih yang akan ditampilkan di sana? Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Senang banget bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi bareng sahabat Tangguh dan semoga sahabat Tangguh semuanya di seluruh Indonesia bisa selalu semangat dan tetap sehat. Tentunya podcast kembali hadir kepada sahabat Tangguh untuk menceritakan, menjelaskan, berdiskusi tentang berbagai macam upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana. Karena untuk tangguh bencana harus update bencana, jangan sampai jadi korbannya. Oke nih sahabat Tangguh, karena masih dalam euforia kemarin menyambut TTX. Nah sekarang TTX sudah resmi dibuka dan sekarang semua tamu internasional juga sudah hadir di sini dan sudah mulai latihan sama kita. Dan tentunya pasti sahabat Tangguh pengen bertanya-tanya nih, kira-kira seperti apa sih kegiatannya, terus juga siapa aja yang terlibat. Dan lagi-lagi kita ada di daerah istimewa Yogyakarta dan tentunya Kabupaten Bantul yang dipilih untuk nanti kita bisa gladi lapangan atau main bareng di Stadion Sultan Agung. Dan sudah hadir di sini narasumber kita yang kita hadirkan paling ciamik. Iya. Ada analis bencana dari BPBD Kabupaten Bantul, Mbak Fatah Yogo. Selamat sore, Mbak Fatah. Selamat sore, Mbak Ranti. Sehat, Mbak? Gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat, walaupun kayaknya sibuk banget gitu ya. Lumayan. Oke, boleh disapa dulu sahabat tangguhnya nih, Mbak Fatah. Ya, halo sahabat tangguh semuanya, baik yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia maupun yang ada di Bantul. Perkenalkan, saya Fatah Yugoidanti dari BPBD Kabupaten Bantul. Semoga hari ini kita bisa sharing ya mengenai pengalaman Kabupaten Bantul dalam keterlibatannya di Ardex 2023. Begitu Mbak Ranti. Oke, ini senang banget karena Ranti juga pertama kalinya nih main ke Bantul dan rasanya tuh senang banget karena semuanya tuh semangat gitu ya Mbak Fatah ya, bahwa untuk kegiatan Ardex ini walaupun tamunya dihadirkan dari luar tapi ternyata seluruh stakeholders yang ada di daerah nih mau bahu-membahu dengan semangat menyukseskan kegiatan Ardex. Nah, tentunya sebelum rangkaian Ardex ini kita juga ada kegiatan latihan nasional tingkatnya yaitu di TTX ya. Iya, Dan waktu kemarin atau tempo hari BPBD Bantul ini juga ikut terlibat, apalagi skenarionya kan memang gempa yang ada di Bantul ya latihannya. Nah kira-kira boleh diceritakan sedikit gak nih ke belakang nih kita Mbak Fatah, kira-kira apa kesannya waktu latihan dan pembelajaran apa nih yang kira-kira diambil oleh BPBD Kabupaten Bantul untuk ditingkatkan lagi nih, terutama di pembahasannya di TTX tingkat ASEAN. Boleh diceritakan sedikit? Oke, baik Mbak Ranti. Jadi dulu itu kita TTX nasional itu sekitar bulan Mei ya kalau tidak salah ya. Tanggal 21 dan 22 itu adalah pengalaman pertama BPBD Kabupaten Bantul ya secara umum dalam keterlibatannya di latihan simulasi gempa di level ASEAN. Kalau sebelumnya kita biasanya simulasinya level di desa atau mungkin di level kabupaten, tapi kali ini level ASEAN. Tentu ini adalah suatu kehormatan untuk kami supaya dapat menjadi kabupaten yang lebih tangguh dalam menghadapi gempa, karena memang pengalaman gempa tahun 2006 itu cukup mengguncang ya, nggak cuma di Bantul saja saya pikir, jadi di Indonesia pun itu menjadi suatu titik balik sehingga kemudian muncul peraturan-peraturan tentang kebencanaan yang lebih terorganisir begitu ya. Nah, dari pengalaman TTX nasional Mei lalu banyak yang dapat kami peroleh dari
kegiatan itu. Misal yang pertama nih, jadi kemarin itu waktu TTX nasional kita itu isu mengenai koordinasi lintas sektor. Jadi di Bantul itu kan sebenarnya sudah ada yang namanya tim reaksi cepat penanggulangan bencana level kabupaten, yang isinya itu adalah pejabat-pejabat lintas OPD. Tapi memang SK-nya sudah ada, hanya saja sampai sekarang ini ada SOP yang memang belum selesai. Jadi memang kami belum selesai menyusun SOP. Nah, di kegiatan TTX nasional itu menyadarkan kami, oh ternyata kita butuh nih untuk punya dan segera menyelesaikan SOP itu. Dan kemudian yang kedua, dari TTX nasional kita jadi tahu bahwa masih ada gap antara koordinasi di level kabupaten dengan level provinsi. Jadi untuk menetapkan apa ya istilahnya, menetapkan status darurat di level provinsi. Jadi kita harus menyelesaikan problem-problem itu, dan itu tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Bantul. Kita dari BPBD Kabupaten Bantul tentu ya, pemerintah perlu menggandeng banyak pihak dan juga menggandeng pihak provinsi tentunya, seperti itu. Oh, berarti memang ternyata sebenarnya latihan itu tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan kita aja, tapi kita pada akhirnya bisa mengidentifikasi ya, apa kekurangan-kekurangan kita, gap-gap tadi. Ternyata tentunya karena bencana ini urusan bersama, tidak lagi kita hanya bisa menyelesaikan ini sendiri. Betul. Gitu ya, maka kita memang harus memperkuat jaringan kolaborasi, koordinasi kita untuk bisa kita sama-sama memperkuat kebijakan kita gitu. Jangan sampai memang apa kebijakan yang kita keluarkan tapi koordinasi kita ternyata kurang, maupun sebaliknya koordinasi kita kuat tapi secara kebijakan belum jelas, itu juga pasti tentunya kurang sempurna gitu ya. Betul. Dan apalagi yang dirasakan nih sama BPBD Kabupaten Bantul khususnya karena hampir 10 negara ASEAN datang ke sini latihan bareng-bareng dan nanti akan main bareng nih di stadion. Jadi kita pengen tahu juga nih kira-kira kekuatan BPBD Kabupaten Bantul dari segi penyelenggaraan kegiatannya ya, Mbak, terutama. Sama pas nanti main, kira-kira apa aja nih yang mau dibawa? Personilnya berapa banyak? Terus juga peralatan apa aja nih yang akan ditampilkan di sana? Oke, baik. Kita cerita aja ya. Jadi dulu jadi menjelang kegiatan Gladi Lapang dan juga Gladi Posko itu kita Kabupaten Bantul memang cukup aktif dalam mendukung penyelenggaraannya. Jadi misalnya untuk yang pertama ya, jadi kita itu kemarin mendukung dengan tenda. Oke, tenda jadi, jenis apa aja nih yang digunakan? Kita pakai, kalau dari yang Kabupaten Bantul itu kita kemarin pakai 4 tenda pengungsi ya. 4 tenda pengungsi dan pemasangannya pun kita juga dengan personil dari Kabupaten Bantul. Itu contoh dukungan yang pertama. Kemudian selain itu kita juga kemarin karena Kabupaten Bantul yang paling dekat ya, dan betul, kita punya fasilitas mobil toilet. Kita juga mensiagakan mobil toilet di area Stadion Sultan Agung guna mendukung jalannya acara. Dan ini sebenarnya nggak cuma waktu FTX dan CPX saja, tapi dari mulai kemarin, kita kan mulai tanggal 31 dengan apel kesiapsiagaan ya. Betul. Nah itu, kemudian dukungan lainnya misalnya kita dalam FTX-nya itu kita ada 3 personel TRC yang kami libatkan untuk bermain sebagai pelaku. Itu nanti tugasnya ada di bagian kaji cepat. Wah, berarti ini yang paling krusial nih ketika situasi chaos terjadi, mereka yang langsung mengkaji. Iya, ini salah satu yang muncul di awal. Jadi waktu mulai FTX, dia salah satu yang muncul pertama. Nah, kemudian setelah itu kita juga punya mock up kebakaran nih. Karena di BPBD Kabupaten Bantul itu kita damkarnya itu masih masuk di BPBD Kabupaten Bantul. Jadi kita juga punya mock up kebakaran. Kenapa kebakaran? Karena saat situasi gempa itu bisa saja terjadi kebakaran. Saat gempa berlangsung mungkin ada yang sedang memasak, atau mungkin gasnya jadi regulatornya bermasalah, kemudian terkena bangunan lalu meledak begitu misalnya. Jadi itu bisa menimbulkan kebakaran. Nah ini tentunya menjadi tugas kami karena kami punya damkar, sehingga ada simulasi pemadaman kebakaran sebagai salah satu dampak dari gempa.
Di sini kita menerjunkan ada 2 armada damkar dan juga 12 personil. Jadi kalau untuk di BPBD Kabupaten Bantul itu SOP-nya adalah 1 armada itu 6 personil dan untuk 1 kali kejadian kebakaran itu 2 armada. Jadi total 12 personil. Selain itu kami juga memberikan dukungan personil lagi sebagai pemain FTX itu ada Pusdal Ops. Oke. Nah, jadi TRC dan damkar ini butuh komando, bukan apa ya komando, istilahnya yang pengendalinya ya, Betul. memberikan informasi dan instruksi itu dari Pusdal Ops. Jadi nanti kita juga akan support 1 Pusdal Ops di sana yang bertugas sebagai pemberi instruksi agar pemadam kebakaran ini melakukan luncuran nih istilahnya, dan TRC-nya juga mendukung untuk kaji cepatnya begitu. Wih, berarti memang ini sudah sangat terorganisir ya, dan memang yang diuji cobakan itu tidak hanya peralatannya saja, tidak hanya personilnya saja, tetapi Betul. secara struktur koordinasi semuanya juga dicoba nih. Iya. Semuanya coba untuk dilibatkan. Dan kira-kira dalam persiapannya nih, Mbak Fata boleh diceritakan juga kira-kira apakah menemukan kendala maupun tantangan, dan kira-kira kalau misalnya menemukan kendala atau tantangan, apakah BPBD Kabupaten Bantul ini punya semacam backup plan atau mungkin seperti rencana-rencana lainnya yang bisa kita bentuk nih antusiasnya ketika lagi FTX nanti, seperti itu. Oke, jadi kemarin jadi sebelumnya nih ya, tadi sebelum ada pemain-pemain itu kan kita di BPBD Kabupaten Bantul itu kita ada 2 perancang. Baik. Sebenarnya ada 3, jadi termasuk saya di TTX, kemudian sisanya 2 ini di CPX dan FTX. Nah, kendala itu biasanya terkait perancangan skenario ya. Baik. Itu adalah masalah yang paling sering muncul khususnya untuk yang di FTX dan CPX, karena memang banyak sekali pihak-pihak yang ingin dilibatkan dalam kegiatan ini, sehingga tentunya harus ada upaya-upaya untuk bagaimana ini kita bisa mengakomodir tapi kegiatan bisa berjalan dengan baik begitu. Itu pertama adalah masalah skenario, kemudian waktu. Jadi kita nih waktu untuk mainnya terbatas ya, mungkin kelihatannya panjang gitu dari jam 9 sampai jam 2. Tapi ternyata setelah kita lihat banyak sekali yang ingin kita ujikan, ingin kita mainkan, waktu ini menjadi hal yang sangat krusial dan iya, jadi walaupun sudah sebegitu lama ternyata masih tetap kurang. Nah, kemudian apa solusinya? Nah, solusinya adalah yang pertama misalnya untuk terkait skenario. Jadi di Kabupaten Bantul sendiri perancang-perancang itu bekerja sama dengan perancang-perancang yang di nasional, yang di pusat untuk menyempurnakan skenario itu. Kemudian selain itu perancang di CPX, jadi kan ini kan kegiatannya bareng ya CPX dan FTX. Betul. Nah, itu ada dari jam 9 sampai jam 2. Sementara untuk yang di CPX itu tuh mainnya cuma 15 sampai 30 menit awal. Jadi banyak sekali sisanya. Nah, untuk mencari solusi untuk masalah tersebut adalah perancang-perancang di daerah ini menyiapkan injek-injek lepas. Jadi injek yang terpisah dari M-cell. Ini kemarin kami merancangnya itu sesuai dengan kondisi di daerah. Misal kita gap apa yang pengen kita perbaiki gitu di daerah. Nah, itu kita munculkan di injek-injek lepas ini untuk di gladi poskonya. Jadi supaya nanti waktu yang panjang itu kita juga bisa dapat manfaat lain nih. Kita cuma mainnya 15 sampai 30, tapi kita tambah lagi nih. Betul. Biar kita bisa gain lebih banyak. Itu masalah skenario yang pertama. Kemudian masalah skenario yang masalah waktu ya. Jadi kemarin di Kabupaten Bantul itu kita sudah latihan yang kedua sampai hari kemarin. Jadi latihan manuver. Jadi kalau yang paling krusial masalah waktu ini kan untuk yang FTX ya, karena ada banyak sekali mock up dan ada banyak negara-negara yang ingin terlibat baik di IMT maupun di USAR. Nah, ini kita kemarin sudah latihan 2 kali dan yang ketiga besok tanggal 2 itu bersama negara-negara ASEAN. Kalau kemarin kita masih latihannya yang lokal aja, hari Jumat dan Senin gitu. Itu tujuannya supaya kita bisa
tahu bagaimana pergerakan yang cepat gitu dan yang efektif efisien supaya waktunya cukup. Wah, ini ternyata mungkin kelihatannya tuh simple, hanya skenario kita bisa bikin, kita bisa rencanakan, tapi ternyata itu lebih dari itu ya. Iya. Apalagi kalau masalahnya sudah diuji cobakan, kita benar-benar bisa tahu nih apakah ini akan menghasilkan suatu kelebihan ataupun kekurangan. Tapi memang apapun yang dihasilkan tentunya itu pasti baik. Karena itu balik lagi menjadi pembelajaran kita untuk penguatan daerah, bahkan penguatan di tingkat ASEAN juga, karena lagi-lagi kita berkolaborasi. Karena sekarang bencana urusan bersamanya itu tidak hanya di negara Indonesia saja, tapi benar-benar satu ASEAN, gimana Iya. kita sebagai negara tetangga, sebagai satu keluarga bisa saling membantu. Nah, kira-kira nih seperti apa nih perasaan Mbak Fata sendiri? Karena berarti sudah menghitung hari lagi kita mau main di Iya, Stadion betul. Sultan Agung. Kira-kira apa nih yang dirasakan sampai sekarang, dan apakah sangat-sangat, aduh ini ternyata melelahkan sekali atau gimana gitu? Boleh diceritakan sedikit, Mbak? Oke, ini cerita pribadi aja nih ya. Iya, boleh, ya? nggak apa-apa, it's okay. Rasanya kalau udah makin deket itu rasanya deg-degan dan rasanya tuh kayak waktu itu berjalan sangat cepat. Ya. Jadi kayak dari mulai sebulan yang lalu itu kayak kok tiba-tiba udah tanggal segini, tiba-tiba udah tanggal segini kayak gitu. Ini rasanya kayak itu pertama, rasanya waktu berjalan cepat dan rasanya deg-degan. Cuman ini sebenarnya saya sudah agak sedikit lega karena kemarin kan tanggal 31 sudah ada apel kesiapsiagaan. Terus hari ini TTX sudah berjalan dan pembukaan juga sudah berjalan. Jadi itu cukup mengurangi Beban rasa yang kita pikirin ya. betul. Dan untuk yang ke depan ya masih ada deg-degan karena kemarin kami juga masih terus latihan terkait manuver dan juga kita juga latihan TFG untuk memastikan bahwa alur skenario dan kemudian pergerakan personil ini bisa benar-benar efektif efisien, tidak ada yang terluka dan semuanya bisa berjalan lancar. Jadi ya perasaannya kurang lebih seperti itu sih ya, deg-degan masih belum benar-benar plong. Kalau ditanya capek, capek tapi senang ya. Senang Iya, belajar karena ini ya. pengalaman Betul. baru dan kalau saya pribadi berpikir kapan lagi kita punya kesempatan seperti ini. Betul sekali. Apalagi ya kayak Ardex itu kan giliran ya. Benar Belum banget. tentu 2 tahun lagi atau berapa tahun lagi itu gilirannya Indonesia. Dan ini adalah momen yang sangat tepat sekali. Maksudnya ini ya sangat menyenangkan sekali untuk kami Bantul bisa terlibat. Padahal ada banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang mungkin juga bisa saja dilibatkan dalam Ardex begitu. Jadi memang pengalaman pertama kita coba, kita kerahkan semua yang kita punya untuk memberikan hasil yang terbaik. Dan tentunya memang ini benar-benar dari Bantul untuk ASEAN seperti itu, karena semuanya berkumpul di Bantul dan hasil yang kita dapatkan dari hasil TTX, CPX dan juga FTX semuanya ketika dievaluasi hasilnya akan dijalankan oleh ASEAN. Ini seru banget. Pasti semuanya menerima dan terpapar akan manfaat tersebut. Iya, gitu. semoga. Dan boleh juga nih disampaikan kira-kira harapan Mbak Fata sendiri, karena kan pasti kita juga berharap ketika negara ASEAN hadir ke negara kita semuanya itu bisa menerima manfaat baik dari hasil latihan kita semua ini. Tapi kalau dari Mbak Fata sendiri untuk masyarakat Bantul dan untuk stakeholders yang sudah kita ujikan, kita kerjasama, ekspektasi dan harapan ke depan ini apa yang mau ditingkatkan dan diperkuat ke depannya? Oke, baik. Kalau tujuan utama, goalnya pasti membuat jadi dari Ardex ini Kabupaten Bantul bisa mendapatkan pengalaman yang berharga sehingga Kabupaten Bantul dapat menjadi daerah yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Karena memang kalau untuk gempa ini tuh nggak bakal hilang gitu. Jadi akan terus ada. Bukan cuma gempa opak, ada juga gempa di megatrust yang ada di selatan Jawa. Tentunya saya pribadi berharap Kabupaten Bantul bisa lebih tangguh. Itu yang umum. Harapan saya selanjutnya itu terkait dalam penanganan nih ya. Jadi khususnya pemerintah, karena saya kan di bagian pemerintah ya. Jadi saya berharap pemerintah Kabupaten Bantul dapat mendapat banyak sekali pengalaman dan ilmu serta kemudian terdorong untuk meningkatkan dan menutup gap-gap yang sebelumnya sudah kita temukan nih waktu TTX maupun CPX dan FTX. Jadi harapannya semuanya dapat belajar, baik pemerintah, kemudian stakeholder
pendukung lainnya, karena kan kita nggak main sendiri ya. Betul Itu sekali. semuanya dapat manfaat, kemudian dapat meningkatkan penanganan bencana baik di fase pra, saat maupun pasca bencana, begitu kurang lebih. Baik, dan seluruh hal yang kita sudah upayakan sampai saat ini, semoga memang komitmen kita bisa terus terjaga ya Iya, ke betul, depannya. komitmen itu. Dan kita selalu berharap semoga kiranya Ardex ini benar-benar bisa membawa kesiapan yang lebih baik bagi kita semua, apalagi seperti yang sebelumnya Mbak Fatah juga sudah jelaskan bahwa bencana bisa terjadi kapan Iya. saja, di mana saja, ancamannya tidak hanya satu, Mhm. banyak sekali, mungkin di gempa bumi itu bisa menghasilkan bencana lainnya Betul. maupun sebaliknya. Jadi senang banget hari ini kita bisa kedatangan Mbak Fatah, bisa ngobrol dan bisa mengetahui nih semangat dari Bantul seperti apa untuk menyambut latihan kita bersama se-ASEAN ini. Sekali lagi terima kasih banyak Iya, terima Mbak kasih Mbak Fatah Ranti. sudah mau hadir di tengah kesibukannya. Kita tahu banget ini sibuk. Habis ini mau ada jadwal lagi juga ya. Iya, menyelesaikan yang TTX. Nah betul. Tapi masih sempat ngobrol sama sahabat tangguh. Harus dong. Betul. Dan kita senang banget dan semoga Mbak Fatah dan teman-teman semuanya selalu sehat. Amin. Kegiatan Ardexa juga bisa berjalan dengan baik dan Iya, lancar. Karena udah gak sabar nih menonton Mbak Fatah di Sultan Aduh. Agung. Kami boleh nonton ya? Saya boleh nonton. boleh. Oke. Nah, sahabat tangguh, jangan lupa untuk selalu update tentang informasi Ardex karena di media sosialnya BNPB kita akan selalu menginformasikan tentang kegiatan-kegiatan terbaru dari Ardex ini dan kita akan lihat keseruannya gimana kita latihan bareng se-ASEAN. Coba tuh kata Bu Fatah, kapan lagi kita latihan se-ASEAN? Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan momen ini yang terbaik. Jadi sahabat tangguh, semoga sehat selalu dan selalu update bencana, jangan sampai jadi korbannya. Sampai ketemu lagi, sahabat tangguh. Dadah. Sampai ketemu. Dadah, dadah, dadah. Dadah.